Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini rekaman dari pertemuan kita selanjutnya, yaitu adalah mengenai langkah EBM yang kedua, yaitu melakukan pencarian informasi atau searching for the evidence. Ya. Nah, kenapa kok kita itu biasanya melakukan searching literatur? Ya, ada beberapa alasan atau sebab gitu kenapa kita melakukan searching literatur. Ya, biasanya yang pertama adalah ketika kita akan melakukan suatu penelitian baru, ya. Jadi kalau Anda nanti mau menulis skripsi gitu kan, maka kan Anda akan melakukan searching literatur dulu, ya kan. Nah, apa tujuannya melakukan searching literatur? Yang pertama tentunya Anda ingin tahu gitu kan, apakah sudah ada penelitian sebelumnya yang dilakukan dari yang akan Anda lakukan gitu. Misalnya Anda ingin meneliti tentang efek samping FE pada ibu hamil. Nah, harus dilakukan searching dulu kan. Oh, sudah ada belum ya penelitian tentang ini sebelumnya gitu kan. Kemudian kita juga ingin tahu kalau misalnya penelitian itu sudah pernah dilakukan gitu ya, sudah diketahui, kemudian hasilnya seperti apa. Kemudian ada nggak misalnya perbedaan antara satu penelitian dengan penelitian yang lainnya? Mungkin bisa jadi berbeda hasilnya gitu kan. Jadi ada gap gitu ya antara yang sudah diketahui atau yang sudah ada dengan yang belum diketahui. Yang belum diketahui apa? Nah, tentunya itu nanti yang akan Anda cari gitu kan. Kalau Anda akan menentukan suatu penelitian yang baru gitu. Nah, hal-hal yang harus Anda perhatikan kalau Anda mau melakukan pencarian literatur pada untuk menentukan suatu penelitian yang baru, maka harus diperhatikan kaitannya dengan jumlah subjeknya, gitu kan. Kemudian ini ingat novelty-nya, ini yang bolak-balik saya sampaikan ke mahasiswa. Biasanya, Bu, saya mau mengajukan judul penelitian dengan judul ini. Biasanya akan saya tanya, sudah Anda studi literatur belum? Sudah Anda cari belum? Apakah sudah ada penelitian yang sama sebelumnya? Kalau sudah ada, perbedaan Anda apa? Gitu ya. Nah, itulah yang disebut sebagai novelty atau keterbaruan. Gitu ya. Nah, itu yang penting ketika nanti Anda akan melakukan suatu penelitian. Kemudian yang kedua, kenapa kok searching literatur? Nah, ini kaitannya dengan kuliah kita gitu kan. Tentunya ketika Anda mau melakukan best evidence ya, bukti ilmiah terbaik untuk pasien Anda misalnya. Ada pasien yang bertanya kayak kemarin misalnya, apakah simvastatin ini efektif untuk mencegah gitu kan nyeri dada berulang pada pasien dengan coronary heart disease gitu kan. Nah, ini kita cari kan, berarti kita mencari literaturnya. Masih ingat ya, ini adalah langkah-langkah dalam melakukan EBM. Ini kemarin kita sudah bahas tentang memformulasikan pertanyaan klinis ya kan. Sudah lengkap sekali. Nanti kita akan ini jangan dilupakan ya untuk memformulasikan pertanyaan klinis ini. Oke. Nah, ini ada banyak sekali gitu artikel. Kalau kita Google aja, googling gitu ya, klik di Google itu ada banyak sekali, ribuan gitu ya. Nah, bagaimana cara kita melakukan pencarian agar artikel yang kita peroleh itu benar-benar sesuai dengan tujuan dari permasalahan kita atau bisa menjawab pertanyaan klinis yang sudah kita tentukan kemarin gitu kan. Nah, ada banyak database jurnal, misalnya kita bisa cari di Google, kita bisa cari di Dynamed, kemudian PubMed. Nah, nanti kita akan lebih banyak membahas tentang PubMed. Atau kita bisa cari di textbook ya. Tapi nanti ingat ya, kalau kita mau mencari EBM ya, base evidence, tentunya kita juga harus perhatikan level evidence dari artikel yang kita peroleh ya. Itu yang harus diperhatikan. Kalau dia hanya textbook, maka dia level berapa? Harus Anda ingat-ingat kembali kemarin ya, materi yang sebelumnya. Nah, ini adalah level evidence dari
suatu jurnal ilmiah, kemudian atau studi desain terbaik. Kemarin juga jangan dilupakan ya, eligibilitas kriteria kemarin yang sudah saya sampaikan di minggu kemarin ya. Kalau jenis pertanyaan klinisnya itu terapi, maka studi desain yang terbaik itu adalah RCT atau meta analisa. Maka ketika nanti Anda melakukan searching literatur, mencari artikel, maka harus dicari artikel yang studi desainnya itu sesuai dengan kriteria eligibilitas tadi. Berarti harus bisa memperoleh yang RCT minimal gitu ya, atau kalau lebih baik lagi dapat systematic review atau meta analisa gitu. Ini ya, kemudian nanti ini critical appraisal akan banyak dibahas nanti dengan Pak Endang dan Pak Akrom gitu ya. Nah, ini adalah cara-cara atau langkah ketika kita mau melakukan pencarian literatur ya. Yang pertama, Anda harus fokus pada PIKO Anda. Kemudian dari jenis pertanyaan klinisnya, dan ingat studi desain terbaik berdasarkan dari jenis pertanyaan klinisnya. Jadi memang kemarin tuh ada tujuannya, kenapa kok Anda harus tahu jenis pertanyaan klinis Anda, kemudian studi desain yang terbaik dari pertanyaan klinis Anda, karena ini nanti berhubungan ketika nanti Anda melakukan pencarian artikel atau literaturnya. Nah, ini kemarin ya, PIKO-nya kan masih ingat ya. PIKO ini tidak akan saya bahas lebih detail gitu. Ini studi desain terbaik sama dengan materi yang sebelumnya, silahkan dibaca kembali. Oke, ini sebenarnya gambaran singkat tentang kenapa kok systematic review yang paling baik, karena gambarannya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya ini ya, ini kita harusnya ini udah lebih ya dari 2018 gitu kan. Ini ada penelitian randomized control trial gitu di tahun 2014 sampai 2015 atau sebelum itu bahkan gitu ya. Nah, kalau systematic review ini dia akan meringkas, systematic review yang dilakukan pada 2015 dia akan meringkas penelitian RCT di tahun-tahun dari kurang dari 2015 ke belakang. Artinya ini semua atau evidence lain yang kurang dari 2014 juga akan ikut dibahas di sini. Kemudian misalnya ada lagi penelitian RCT yang baru dengan topik yang sama di tahun setelahnya gitu, setelah systematic review ini dibuat yaitu tahun 2015, ini ada penelitian. Kemudian maka kalau Anda mau membuat systematic review atau ada systematic review, maka dia akan meringkas ini penelitian RCT yang baru ini plus systematic review yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga memang systematic review itu memang sangat dia merupakan level yang tertinggi karena dia selain dia melakukan review secara sistematik dengan protokol yang jelas, dia juga mereview banyak artikel, dan setiap kali ada systematic review yang terbaru dia akan meringkas juga dari systematic review yang sebelumnya. Nah, ini PIKO ya, sebagai contoh ini nanti akan banyak kita bahas. Contohnya di sini ini ada seorang anak laki-laki 4 tahun dengan bakterial meningitis, kemudian dia positif terkena infeksi Haemophilus influenza, kemudian dari hasil kultur darah kan udah pasti nih ada bakterinya Haemophilus terus Anda mau beri antibiotik. Kemudian di sini Anda tahu bahwa pada beberapa kasus infeksi meningitis itu bisa menyebabkan gangguan pada pendengaran, entah itu sifatnya adalah total ataupun sebagian. Nah, kemudian Anda ini ingin tahu karena Anda pernah membaca gitu ya, kalau dexamethasone ini bisa mengurangi resiko dari gangguan pendengaran tadi. Nah, maka ini yang akan Anda tentukan pertanyaan klinisnya gitu ya. Jadi Anda tentukan PIKO-nya gitu kan. Kemudian pertanyaan klinisnya tentunya ini kan mau melihat dexamethasone apakah efektif gitu kan, apakah dapat mengurangi. Berarti tentunya adalah terapi. Kalau dia tipe pertanyaan klinisnya terapi, maka studi desain terbaiknya apa ini ya? Systematic review, RCT atau meta analisa gitu kan. Keywordnya kita skip dulu. Nah, ini kita tentukannya seperti ini. Kemudian pertanyaan klinis Anda seperti apa? Nah, kemarin sudah belajar kan membuat pertanyaan klinisnya.
Kemudian kita skip. Nah, lanjut di langkah ini ya. Setelah Anda tahu studi desain, tipe pertanyaan klinis, dan pikonya, maka Anda tentukan keywords-nya. Nah, keywords ini kita bisa menggunakan minimal itu 3 dari komponen piko, minimal ya. Jadi cuma 3 aja boleh, misalnya komponen P, I, C-nya misalnya kosong nggak masalah, tetapi O-nya harus ada. Gitu ya. Nah, ini caranya. Kemudian ketika kita melakukan menentukan kata kunci, maka kita harus cari masing-masing sinonim dari masing-masing komponen piko yang sudah kita tentukan tadi. Jadi kita udah membuat piko kan tadi kan, P, I, C, dan O-nya apa. Kemudian kita cari sinonimnya, kita list. Oh, kalau tadi misalnya sinonimnya kan ada bakterial meningitis, sinonimnya apa? Oh, Haemophilus meningitis. Kemudian misalnya kan tadi anak 4 tahun, berarti anak-anak kids misalnya, atau pediatric, atau children gitu ya, atau child. Nah, itu contoh mencari atau menentukan kata kunci dari piko yang sudah kita tentukan tadi. Nah, ingat ya, karena kalau kita mau mencari jurnal itu kan memang kebanyakan literatur yang kita peroleh itu kan dalam bahasa Inggris, sehingga harus diperhatikan kata kunci yang akan kita tuliskan itu harus betul penulisannya dalam bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya mau menulis dexamethasone ya harus betul penulisannya dalam bahasa Inggris, DEXAMETHASON gitu ya, dexamethasone, bukan DEK gitu ya, DEKSAMETASON. Nah, bukan seperti itu kalau dalam bahasa Indonesia gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Kita list semua sinonim dari masing-masing komponen. Misalnya ini ya. Kemudian intervensinya, oh dexamethasone ini termasuk glukokortikoid, atau kita tulis juga misalnya oh kortikosteroid, boleh seperti itu. Jadi kita list semua sinonim dari masing-masing komponen. Setelah itu, nah kenapa kok kita harus melakukan atau menyusun sinonim-sinonim itu? Karena nanti keyword yang berbeda dari kata kunci tadi itu akan menghasilkan hasil pencarian yang berbeda gitu ya. Contohnya seperti ini. Kalau kita mau melihat pengaruh temulawak, ini kata kuncinya beda-beda, kayak gini hasilnya beda-beda. Ini curcuma effect, curcuma santoriza prevention coronaria heart disease, ini nggak ada hasilnya sama sekali. Kalau kita cari misalnya, oh curcuma prevention coronary gitu ya, bukan coronaria, coronary heart disease, ada 2. Sinonim curcuma lain, oh bisa pakai curcumin prevention coronary heart disease, ada 12. Kata kunci yang beda lagi nanti akan menghasilkan hasil pencarian yang berbeda. Sehingga kita harus melis semua kemungkinan kata kunci yang itu sinonim yang mungkin itu ada muncul dalam piko kita. Nah, setelah kita tentukan kata kunci, maka kita harus kombinasikan dengan boolean operator. Apa itu boolean operator? Nah, boolean operator ini itu ada 3, yaitu kata penghubung ya dalam pencarian informasi, yaitu ada and, or, dan not. Nah, masing-masing itu bedanya apa? Nah, kita akan bahas ya. Kalau kita menggunakan or ini ya, jadi contohnya seperti ini ya. Ini adalah bakterial meningitis. Kemudian Haemophilus meningitis. Nah, ini lihat ya, ini buletannya ini. Oh, ini semua ini adalah bakterial meningitis. Yang satunya selingkaran yang lengkap ini adalah Haemophilus meningitis. Kalau kita menggunakan boolean operator or, maka hasil pencarian kita adalah semua bakterial meningitis ini bulat utuh plus semua hasil pencarian Haemophilus meningitis. Jadi semuanya ini masuk ke dalam hasil pencarian kita. Itu kalau kita menggunakan or. Kalau N ya kan, masih ingat ya, N ini kan tadi yang ini kan bakterial meningitis. Yang satunya ini adalah dexamethasone misalnya ya. Nah, kalau N berarti dia yang mengandung keduanya. Berarti irisan di antara bakterial meningitis dan si dexamethasone ini. Irisannya ada di sini. Ini kalau kita menggunakan boolean operator N. Kalau kita menggunakan boolean operator not, nah, not ya misalnya adalah bakterial meningitis not Haemophilus meningitis. Maka yang irisan punyanya si bakterial meningitis ini, yang
beririsan dengan si Haemophilus meningitis, maka tidak termasuk ke dalam hasil pencarian kita. Nah, itu boolean operator ya. Jadi nanti kita kalau melakukan searching, Anda harus menggunakan boolean operator yang tepat, begitu.